Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi umirna bilisanihi bihifdil hududi wal wafa'i wal uhud wa ridha bil mawjudi wa sabri ala al mafqudi. Sahabat-sahabat Sana Muda Channel yang berbahagia, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dalam kajian pembahasan kita kitab Syama'il Muhammadiyah yang menjelaskan tentang gambaran Rasulullah. Kita sudah membahas di video yang pertama, video yang kedua di bagian tentang gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan melanjutkan di bagian yang kedua, yaitu tentang stempel kenabian, tentang stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembukaan, sebelum kita masuk di bagian tentang stempel Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, stempel kenabian. Di sini saya akan dari Istana Muda Channel ini, saya memberikan seruan kepada semua untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pantas untuk dicintai. Jadikan Nabi Muhammad idola kita. Jadikan Nabi Muhammad panutan kita. Karena tidak ada sosok yang paling hebat di tingkat makhluk, di tingkat manusia melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diakui oleh dunia. Peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad diakui oleh dunia. Bahkan ada satu buku yang ditulis di Amerika yang judulnya 100 orang berpengaruh di dunia. Si penulis itu menempatkan nama Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 yang memiliki pengaruh pada peradaban umat manusia. Itu menunjukkan betapa hebatnya, betapa agungnya Nabi Muhammad. Pantas Nabi Muhammad untuk dicintai, pantas Nabi Muhammad untuk dirindukan. Nabi Muhammad memberikan contoh terbaik untuk kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Kalau kita mau berbahagia, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau sukses, ikuti Nabi Muhammad. Semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sosok yang sangat tampan, yang sangat keren, yang sangat hebat. Tidak ada yang bisa melebihi keistimewaan. Tidak ada satupun makhluk yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Di video yang sebelumnya sudah bahas, tidak akan pernah habis-habisnya. Zaman akan habis untuk membahas bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Sedangkan kesempurnaan Nabi Muhammad tidak habis-habis. Bagaikan ungkapan, andaikan lautan menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya, maka tidak akan pernah habis tinta itu. Tidak mungkin bisa untuk menceritakan, tidak mungkin bisa mensifati, tidak mungkin selesai untuk memuji keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah secara ringkas saya ingin tunjukkan betapa pantasnya Nabi Muhammad untuk dicintai. Senangkan Nabi Muhammad, karena besok tidak ada yang bisa menyenangi kita kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan dalam hadisnya, kullu waladi bani Adam tahta liwa'i yaumil qiyamah. Semua anak cucu Adam di bawah benderaku nanti. Wala fakhr. Dan aku tidak berbangga dengan itu. Dan dari hadis Sayyidina Jabir juga disebutkan, ketika sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad, ma awalu syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW menjawab pertanyaan dari sahabat Jabir, inna awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya' huwa nuru nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Jabir, kata Rasulullah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Nabi SAW. Saking istimewanya Nabi Muhammad, saking sempurnanya Nabi Muhammad, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas perangai yang sangat indah. Dan juga di Al-Quran, setiap kali kalau Allah memanggil nabi-nabi dan rasul yang lain, Allah langsung panggil, ya Isa, ya Yahya, ya Musa. Tapi begitu memanggil baginda Nabi SAW, Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang. Allah memanggil dengan panggilan penghormatan. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Dan juga disebutkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai kau jadikan aku, kata Nabi Muhammad, yang paling kau cintai, melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Kemudian saya sampaikan sebagai kalimat pembukaan sebelum kita membahas kitab Syama'il Muhammadiyah, dari hadis Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang menjadi pembantu berkhidmah kepada Nabi Muhammad selama 10 tahun. Beliau mengatakan, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh, memegang kain sutra yang halus melebihi halusnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Anas mengatakan, ma samamtu raihatal qattu atyaba min raihati Rasulillah. Aku tidak pernah mencium bau harum melebihi bau harum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat tahu kemana dia harus berhinggap. Disebutkan dalam sejarah, lalat pun tidak hinggap di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas menceritakan, saya teruskan hadis ini, kesaksian Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW yang berkhidmah selama 10 tahun. Beliau mengatakan, selama beliau berkhidmah 10 tahun kepada Nabi SAW, Nabi SAW fama qala li uf. Nabi SAW tidak pernah mengatakan uf. Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada. Ketika Sayyidina Anas melakukan sesuatu, Nabi SAW tidak pernah protes. Ya Anas, kenapa kau lakukan itu? Wala qala li lam af'aluhu ala fa'alta kada. Atau ketika Sayyidina Anas tidak melakukan sesuatu, Nabi protes. Ya Anas, kenapa kau tidak melakukan ini? Selama 10 tahun, apa yang dilakukan Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah protes. Itu menunjukkan bagaimana akhlak Nabi SAW, kepiawaian, keindahan akhlak Nabi SAW. Dan juga yang perlu saya sampaikan, diceritakan dalam Al-Quran juga, bahwa kaum-kaum terdahulu, kaum Yahudi, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, selalu bertawasul menyebut nama Nabi SAW. Dan ketika umat-umat terdahulu bertawasul menyebut nama Nabi SAW, semua hajatnya dimenangkan, semua hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah Nabi Muhammad diutus, mereka ingkar kepada Nabi SAW seperti kaum Yahudi. Kemudian dari Istana Muda Channel ini, saya juga memberikan seruan kepada umatnya Nabi Muhammad dan kepada semua, bersolawatlah kepada Nabi SAW. Ingat apa kata Nabi? Aulan nasa bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya solatan. Yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, man shalla alayya solatan sallallahu biha asyrah. Yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, begitu banyak
keistimewaan-keistimewaan yang diberikan untuk kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya adalah yang tak tertandingi adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah sampai di bagian yang kedua, yaitu bab Maja'a fi khatamin nubuwah. Saya akan membacakan dan mengartikan. Bab Maja'a fi khatamin nubuwah. Bagian yang menjelaskan tentang stempel kenabian. Wa fihi samaniyata ahadis, dan ada 8 hadis. Kita sudah sampai hadis yang ke-16. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Hatim bin Ismail an Ja'di bin Abdirrahman qala sami'tu Sya'ib bin Yazid yaqul. Dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan, "Dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Beliau diajak pergi bersama bibinya Sayyidina Sa'ib bin Yazid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, bibiku mengatakan, aku pergi ke rumah Rasulullah, menghadap Rasulullah bersama bibiku. Sayyidina Sa'ib pergi bersama bibinya menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah." Bibi beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bena ukhti waji'." Sesungguhnya anak saudaraku ini, keponakanku ini sedang sakit. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Kemudian Rasulullah mengusap kepala Sayyidina Sa'ib bin Yazid. Wada'a lil bil barakah, dan beliau didoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Wa tawadda'a fa syaribtu min wudu'ihi. Kemudian Rasulullah berwudu, ambil air wudu. Kemudian Sayyidina Sa'ib minum dari bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi, dan aku berdiri di belakangnya Nabi. Fanadhartu ilal khatim, dan aku melihat ada tanda stempel kenabian di pundaknya Nabi Muhammad. Fa idza huwa mislu zirrin hajalah. Itu stempel Nabi itu seperti daging yang tumbuh seperti telur burung merpati. Seakan-akan ada daging yang menonjol itu seperti telur burung merpati. Hadis ini menjelaskan ada beberapa hikmah. Yang pertama, hadis yang itu menjelaskan tentang stempel kenabian. Bagaimana kesaksian Sayyidina Sa'ib bin Yazid melihat stempel kenabian. Yang kedua, diperbolehkannya mengambil keberkahan. Itu. Saat Sayyidina Sa'ib sakit, beliau dipinumkan oleh bibi beliau dari air bekas wudhu Nabi Muhammad. Disebutkan Sayyidina Sa'ib ini hidup, umur beliau hingga 92 tahun. Dengan kesaksian beliau, dengan sebab beliau meminum bekas air wudhu Nabi Muhammad, terus beliau di kepalanya diusap oleh tangan mulia Nabi Muhammad, didoakan dengan keberkahan. Sayyidina Sa'ib mengatakan, selama 92 tahun beliau jarang sekali sakit, tidak pernah sakit. Mendapatkan sebab keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rambut beliau tidak berubah, wajah beliau itu awet muda. Itu karena sebab kepala beliau pernah disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pernah didoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan, terus minum bekas air wudhu Nabi. Dengan sebab itu, selama 92 tahun Sayyidina Sa'ib itu, rambut beliau masih hitam, wajah kulit beliau masih segar, kelihatan muda, awet muda. Itu sebab keberkahan yang didapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan boleh mengambil keberkahan. Jadi semua yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sakti mandraguna. Bahkan diriwayatkan dalam hadis, diceritakan gamisnya Nabi Muhammad itu dulu setelah Nabi Muhammad wafat disimpan oleh Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Aisyah meninggal, terus dipegang oleh Sayyidah Asma. Sayyidah Asma, dengan kesaksian Sayyidah Asma, beliau mengatakan, "Akhtasiluhu wa
aku mencuci gamis Nabi Muhammad SAW itu, airnya itu aku minum ketika aku sakit sembuh. Dan juga aku berikan minum kepada orang-orang yang sakit juga sembuh. Aktasiluha dan aku memberikan air itu untuk orang-orang yang sakit. Ketika minum air bekas cucian gamis baju Nabi Muhammad, mereka yang sakit itu sembuh. Jadi hadis ini menunjukkan, hadis yang ke-16 ini menunjukkan diperbolehkan mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ke-17, Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani, ana Ayyub bin Jabir, an Simak bin Harib, an Jabir bin Samrah qala, dari sahabat Jabir bin Samrah. Beliau mengatakan, Ra'aitul khatam baina katifai Rasulillah, kesaksian beliau nih. Saya melihat stempel kenabian di antara pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huddata hamra misla baydatil hamama. Seperti simpulan tali yang menonjol gitu, simpulan tali yang kemerahan seperti telur merpati. Kemudian hadis yang ke-18, Haddatsana Abu Mus'ab. Diceritakan dari Abu Mus'ab, ana Yusuf ibn Majisun, an Abi dari ayahnya, an Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddatihi Rumaisah, dari nenek beliau yang bernama Rumaisah. Qalat, Sayyidah Rumaisah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau asya an uqabbil al-khatam alladhi baina katifai. Dia aku sedang mendengar lagi di dekat Nabi SAW, dia mengatakan, walau sya'a, seandainya aku bisa untuk mencium stempelnya Nabi Muhammad yang di antara pundak beliau, min kurbi, saking dekatnya. Jadi ini hadis menceritakan gini, saking dari kesaksian Sayyidah Rumaisah, dia mengatakan, saat itu aku sedang di dekat Nabi gitu. Dan aku melihat ada stempel kenabian di antara pundak Nabi, saking dekatnya tuh. Andai kan aku mau, aku bisa mencium stempel kenabian itu. Yaqulu li Sa'id bin Mu'ad yang memat, dan beliau mengatakan kepada Sa'id bin Mu'ad saat itu, beliau mengatakan, ihtazzalahu arsyur rahman, bergetar arsy-Nya Allah. Jadi saat Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, saking solehnya sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu, ihtadzalahu arsyur rahman, bergetar singgasananya Allah. Jadi ini hadis kesaksian Sayyidah Rumaisah yang melihat stempel kenabian. Kemudian hadis yang ke-19, sahabat-sahabat Islam Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-19. Haddatsana Ahmad bin Abdat as-Sabi wa Ali bin Hujr wa ghairi wahid. Diceritakan dari Ahmad bin Ubdah. Qalu anna Isa bin Yunus, dari Isa bin Yunus, an Umrah bin Abdullah maula Ghufrah, qala sana Ibrahim bin Muhammad min ulida Ali bin Abi Talib, dari anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari anaknya Sayyidina Ali dari istri yang berbeda. Karena Aliun, dari Sayyidina Ali setelah sepeninggalan Sayyidah Fatimah Zahra Ummul Batul, Sayyidina Ali menikah kembali dan punya anak. Nah, ini anaknya meriwayatkan hadis dari ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Ali radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Sayyidina Ali itu menceritakan, ayahku Sayyidina Ali kalau mensifati Rasulullah, fadzakara hadis bitulihi, terus hadis itu panjang, waqala baina katifaihi khatamun nubuwah. Salah satunya, di antara pundak Nabi itu terdapat stempel kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Hadis yang ke-20, Haddatsana Muhammad bin Bashar, ana Abu Asim,
ana Azrah bin Sabit qala sami'a Ilba bin Ahmad Ayaskuri qala haddatsani Abu Yazid Umar bin Akhtab Al-Ansari qala, dari Umar bin Akhtab Al-Ansari mengatakan, qala li Rasulillah, berkata kepadaku Rasulullah, ya Aba Zaid udnu minni, wahai Aba Zaid, kesini, mendekat kepadaku. Famsa dhahri, usapkan punggungku. Fasamahtu dhahrahu, maka aku mengelus pundak Nabi. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatim. Ketika beliau sedang mengusap pundak Nabi, beliau menyentuh stempel kenabian yang berbentuk daging yang timbul itu. Qultu wa mal khatam? Qala sya'aratu mustami'at. Terus Al-Askari tadi, Ahmad Al-Askari bertanya kepada Abu Zaid Umar bin Akhtab Al-Ansari, yang kau persaksikan tadi, yang kau ketika disuruh Nabi untuk mendekat, Nabi memerintahkan engkau untuk mengusap pundak Nabi. Ketika kau sedang mengusap, jari engkau memegang stempel kenabian, ada daging yang tumbuh, itulah stempel kenabian. Kemudian tabi'in tadi bertanya, wa mal khatam, seperti apa bentuk stempel Nabi itu? Sya'aratun mustami'at, seperti bentuk yang gumpalan daging yang agak timbul, dan seperti itu, seperti ada daging yang timbul. Kemudian hadis ke-21, haddatsana Abu Umar Husain bin Hurais Al-Huza'i anna Ali bin Husain bin Waqid sani Abi sani Abdullah bin Buraidah qala, mengatakan sami'tu Abi Buraidah, aku mendengar dari Abi Buraidah, mengatakan ja'a Salman Al-Farisi. Jadi datang Sayyidina Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sebelum beliau masuk Islam nih. Hina qadima bil Madinah, ketika Sayyidina Salman, pada saat itu kan Sayyidina Salman belum masuk Islam. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, beliau berjumpa, beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Salman datang menghadap kepada Nabi ketika Nabi sampai di kota Madinah. Beliau temui Nabi bima idatin alaihi rutab fa wada'aha baina yaday Rasulillah. Sayyidina Salman membawa hidangan kepada Rasulullah, kurma rutab. Diletakkan kurma itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah bertanya, "Ya Salman, ma hadha?" Wahai Salman, apa ini? Faqala sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik. Ya Rasulullah, ini adalah sedekah, rutab ini, kurma ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu. Faqala, terus Nabi SAW menjawab, irfa'ha fa inna la na'kula sadaqah. Sesungguhnya saya tidak makan sedekah. Farafa'aha, terus diangkat oleh Sayyidina Salman. Faja' al-ghad, terus Sayyidina Salman datang kembali di hari berikutnya. Fawada'ahu baina yaday, terus diletakkan rutab kurma tadi di dekat Nabi. Faqala ma hadha ya Salman, Nabi bertanya, ini apa ini ya Salman? Faqala hadiyatan laka, ini hadiah untukmu, ini hadiah untukmu. Faqala Rasulullah, terus Rasulullah menjawab, ubsutu. Rasulullah menjawab ketika saya mengatakan, ya Sayyidina Salman itu mengatakan, ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ubsutu, bentangkan. Ayo, kalau rutab, kalau hadiah ini saya baru makan. Ini ceritanya Sayyidina Salman ini sebelum memeluk Islam. Sayyidina Salman itu sudah mengkaji tanda-tanda diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satunya itu bahwa disebutkan dalam kitab sebelumnya. Bayangkan, hebatnya Nabi Muhammad tuh, sejarahnya udah diceritakan, tapi Nabi belum ada. Gitu. Saking hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sejarahnya, kalau orang kan orang biasa kan, sejarahnya dulu baru orangnya meninggal, gitu. Atau meninggal dulu baru sejarahnya muncul, gitu kan. Kalau Nabi itu sebelum lahir sejarahnya udah ada.
Nabi belum lahir, tapi sejarahnya udah ada. Itu saking hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Salman ini sudah mengkaji tanda-tanda akan diutusnya Nabi. Salah satu sosok Nabi terakhir ini, Nabi yang terbaik ini, tidak menerima sedekah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Sayyidina Salman ini melihat, ini benar nggak Nabi utusan Allah? Ini benar atau tidak Nabi yang terakhir? Maka di salah satunya Nabi Muhammad itu tidak menerima sedekah. Nabi Muhammad hanya menerima hadiah. Nah, ketika Sayyidina Salman itu mendapatkan kesaksian ini, melihat Nabi sesuai dengan yang diceritakan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Sayyidina Salman masuk Islam. Tsumma nadhara ilal khatim. Sayyidina Salman juga melihat stempel kenabian ala zahri Rasulillah di pundak Nabi SAW. Fa'amana bihi. Tuh tadi. Ketika Sayyidina Salman melihat tanda-tanda kenabian itu ada, karena Sayyidina Salman itu mengkaji, mencari, membaca di kitab-kitab sebelumnya bahwa diceritakan Nabi nanti itu ada stempel kenabian, nanti Nabi yang terakhir itu tidak menerima sedekah tapi hanya menerima hadiah. Dilihat, diuji oleh Sayyidina Salman dan dibuktikan langsung oleh Sayyidina Salman bahwa Nabi tidak menerima sedekah, Nabi menerima hadiah. Terus Sayyidina Salman melihat stempel kenabian. Setelah Sayyidina Salman itu melihat tanda-tanda itu, Sayyidina Salman beriman kepada Nabi, memeluk agama Islam. Wa kana lil Yahud, dan dulunya Sayyidina Salman itu seorang Yahudi. Fastarahu Rasulillah bikadza wa kadza. Sayyidina Salman itu dulu budaknya seorang Yahud. Fastarahu Rasulullah SAW membelinya dengan imbalan dirham ala an yakhdisa lahum nakhlan. Ini menyuruh Sayyidina Salman itu untuk menanam kurma. Kayak malu Salman fihi, dan Sayyidina Salman pun jadi diberdekakan, dibeli Nabi Muhammad dimerdekakan, tapi dengan syarat harus menanam pohon kurma. Jadi Sayyidina Salman pun menanam pohon kurma itu, dan Nabi Muhammad juga ikut menanam hatta tut'im, sampai dia berbuah. Fakharasa Rasulullah pun ikut nanam nakhil ila nakhlatan wahidah. Jadi banyak yang ditanam dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu pohon. Satu pohon tidak ditanam dengan tangan Nabi, tapi ditanam dengan tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fahamilat nakhlatu min amiha. Jadi pas tahun berikutnya semua pohon kurma yang ditanam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuah. Walam tahmilhu nakhlatan faqala Rasulullah ma sya'nu hadina, kecuali satu buah enggak, ada satu pohon tidak berbuah. Rasulullah bertanya, semua pohon yang ditanam Rasulullah itu berbuah, ada satu pohon kurma yang tidak berbuah. Ma sya'nu hadin nakhla, ini ada apa nih dengan kurma ini, kata Rasulullah. Faqala ya Rasulullah ana kharastuha, saya yang tanam. Mungkin kan karena yang kurma ini tidak mau tumbuh. Kalau yang lain, kurma-kurma lain di tangan dengan tangan engkau ya Rasulullah tumbuh. Ada satu kurma tidak tumbuh. Itu karena tangan engkau yang barokah. Jadi dengan tangan saya ini kalah keberkahan dari tangan engkau ya Rasulullah. Makanya tidak tumbuh buah kurmanya. Kemudian ditanam kembali kurma yang tidak tumbuh yang ditanam oleh Sayyidina Umar itu ditanam kembali oleh Rasulullah. Kemudian di tahun berikutnya berbuah kembali. Itu menunjukkan bagaimana keberkahan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang ke-22 kita lanjutkan. Hadatsana Muhammad bin Bashar, diceritakan dari Muhammad bin Bashar an Bishr bil Wadah ana Abu Aqil ad-Dawraki an Abi Nadar qala sa'altu Abu Sa'id al-Khudri, aku bertanya kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri an khatami Rasulullah, tentang stempel kenabian, yakni khatamin nubuwah, stempel kenabian. Faqala kana fi dhahrihi bat'atun nasizah, di pundaknya Nabi kata Sayyidina Sa'id al-Khudri ada daging yang timbul, itulah stempel kenabian. Kemudian hadis yang ke-23, hadatsana Abu As'az Ahmad bin Miqdam al-Ajli al-Basri akhbarana Hammad bin Yazid, dari
Hamad bin Yazid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis, dari Sayyidina Abdullah bin Sarjis, qala ataitu Rasulullah, aku datang menemui Rasulullah, wa huwa fi nasin min ashabi, beliau sedang bersama orang-orang, beliau sedang bersama sahabat-sahabatnya. Fadurtu hakada, aku terus mutar melihat berjalan di belakang Nabi. Fadurtu, Rasulullah lagi berdiri dengan sahabat-sahabatnya. Sayyidina Abdullah bin Sarjis ini mutar dari belakang. Fa'arafa alladhi uridu, seakan-akan ketika Sayyidina Abdullah bin Sarjis itu mutar, Nabi itu tahu ini lagi mutar di belakang Nabi nih. Seakan-akan Nabi tahu maksud dan tujuan Sayyidina Abdullah bin Sarjis ini mutar di belakang Nabi. Fa'al qaridahu, Nabi tahu karena Sayyidina Abdullah bin Sarjis ini pengen tahu apa benar diceritakan dalam kitab sebelumnya itu ada stempel kenabian. Makanya Sayyidina itu mutar di belakang. Tapi Nabi tahu maksud dan tujuan Abdullah bin Sarjis ini. Kemudian Nabi fa'alqa rida'a an dhahri, Nabi melepaskan ridanya dari punggungnya. Fara'aitu maudi al-khatim ala katifaihi mislul juma'. Ketika Nabi melepaskan ridanya, kata Sayyidina Sarjis, saya melihat ada stempel kenabian di antara pundak Nabi, seperti dagingan tumbuh. Haulahu ghailan, jadi ada dagingan tumbuh. Haulahu ghailan ka'annaha thalith, seperti dagingan tumbuh. Faraja'tu hatta istaqbaltu, sampai saya langsung setelah saya melihat ada stempel Nabi tadi, saya langsung berbalik menghadap Nabi. Fakultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, faqala walak, semoga Allah mengampuni engkau ya Rasulullah. Itu kalimat penghormatan yang diutarakan oleh sahabat. Kalau Nabi sih tidak ada dosa. Faqala walak, untuk engkau juga, kata Rasulullah. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala na'am walakum, summa tala hadil ayat, turun ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu kesaksian, hadis ini menunjukkan kesaksian Sayyidina Abdullah bin Sarjis yang melihat benar adanya stempel kenabian. Baik, sahabat-sahabat Istana Muda Channel, kita sudah selesai pembahasan di bagian yang kedua tentang stempel kenabian. Mungkin di bagian berikutnya, di bagian yang ketiga yang menjelaskan tentang rambut Rasulullah, kita akan bahas di video yang berikutnya. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Kita saling berbagi, belajar bersama. Semoga bermanfaat. Semoga dengan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita semua ditambah dekatkan kepada Allah, ditambah dekatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.